Shalom Bapak Ibu dan anak-anak terkasih. Mari kita renungkan Amsal pasal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Di ayat ini dijelaskan perkataan kita memiliki kekuatan untuk membangun, menyembuhkan, dan menyelamatkan, atau justru menghancurkan, menjatuhkan, dan merusak. Seperti ibaratnya tuh lidah atau ucapan kita seperti sebuah saklar lampu. Saklar itu bisa menyalakan lampu atau memberi terang dan kehidupan, atau mematikan lampu, membuat jadi gelap gulita. Dari ayat ini saya belajar bahwa berpikir sebelum berbicara, mengucapkan berkat, dan bukan kata-kata kutuk, dan kiranya kita menjadi pembawa damai. Jadi pas kosunan kabarin kalau saya bawain senjata iman, malamnya itu saya berdoa minta sama Tuhan mau bawain apa nih Tuhan ayatnya gitu. Terus dapatlah di ayat Amsal 18 ayat 21 ini. Pas saya buka Alkitab saya lihat, kena banget gitu. Karena apa? Karena saya pernah marah sama Grace. Misal nih ketika dia kelupaan infoin kalau ada PR, atau dia lupa infoin suruh bawa apa, yang gurunya tuh langsung infoin ke dia tanpa ada di WA group. Padahal kan itu hal sepele ya, hal yang bisa kita omongin. Tapi saya marah meluap-luap karena mungkin saya capek, habis pulang kerja terus infoin kalau mam besok harus ini loh, harus ternyata ada PR mah, terus mah besok harus bikin prakarya ini, harus beli ini mah gitu, padahal itu udah malam gitu. Di infoinnya dadakan lagi gitu, langsung tuh marah-marah keluar kata-kata, ya kalau lagi marah gitu kamu nih ya gitu, gimana sih, akhirnya kan bikin anak jadi nangis, terus dia diem nggak mau ngomong sama kita beberapa saat. Ya walaupun saya langsung minta maaf, tapi kan pasti ada dampaknya ya. Dampaknya itu ya beberapa saat saya didiemin, dia nangis, dia dia cemberut aja tuh ya kan, dan sedih atau mungkin akan menimbulkan kepahitan. Di ayat ini saya pribadi belajar untuk lebih mengontrol lagi lidah agar tidak langsung keluar kata-kata marah. Atau misalnya nggak bisa nih, saya kontrol, lebih baik saya diem dulu. Atau saya pergi ke kamar gitu, biar nenangin diri saya juga gitu kan. Biar nggak keluar kata-kata yang bikin sakit hati, kepahitan. Seperti khotbah beberapa minggu lalu tentang hidup dalam roh. Jadi janganlah kita hidup oleh keinginan daging kita. Karena ketika kita hidup oleh roh, kita bisa memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tetapi ketika kita hidup menurut keinginan daging, yang didapat hanya perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah,
dan kedengkian. Dan seperti sharing Firman di Papa Hills kemarin, kok Mario sharing kan, di sesi keberapa tuh ada bilang, emosi itu bisa menjerumuskan. Karena emosi itu ada emosi negatif dan emosi positif. Yang menjerumuskan pasti emosi negatif ya Bapak Ibu. Yang marah, sedih, takut, cemas. Tapi emosi positif itu akan membawa sukacita, akan membawa kasih. Seperti tertulis di Amsal 15 ayat 4, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Ketika kita bisa mengontrol perkataan yang keluar dari mulut kita sudah melakukan penguasaan diri. Seperti yang tertulis di Amsal 12 ayat 18, ada orang yang lancang mulutnya, seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Tuhan pasti berkati semua yang taat kepadanya. Amin.